Yang kelompok 8 udah siap belum? Bukannya kelompok 7 dulu, Bu? Oh, 7 dulu. Oh, Wah, Bu, Tujuh. iya, Bu. nih tujuh saya ada datang, Bu. Maaf, telat Oh habis iya. bangun tidur, Ibu. Maaf. Iya, ibu juga baru mandi. Tapi udah pada mandi belum nih? Habis subuh saya langsung mandi, Bu. Alhamdulillah udah, Bu. Ya, ya Belum, udah. sebelum subuh. Ya, walaupun kita online wajib mandi ya pagi-pagi Maya. Iya, Bu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun via Zoom. Tapi Ibu berharap Anda tetap semangat ya. Cuaca ini dari kemarin tuh panas sekali. Jadi apa tuh? Yang terserang tuh kadang-kadang di kepala. Nah, kebetulan kaki Ibu juga lagi agak sakit ya. Jadi aduh, jadi kayaknya ada aja gitu. Dan kemudian eh, untuk hari ini moga-moga selesai ya untuk per kelompok. Cuman kemarin itu Ibu lupa kelas kelas 2A, B atau C yang apa tuh yang madrasah ya, yang MP, yang kunjungan ke perpustakaan MP itu katanya Iya, terkendala. Bu. Oh ya sama Iya, aja Bu. ya dua A, B, C sama aja ya. Sama, Eh Bu. ya nanti ini aja ke Mahat aja ya. Kalau daripada nanti ke sekolah juga agak sulit ya mungkin cari-cari lagi sekolah nanti malah agak apa tuh agak ribet gitu. Ya untuk menghemat waktu silakan diatur ya Nurul teman-temannya dari mulai kelompok 7 sampai 13 ya kan 14 yang madrasah kan belum ya. Ya, untuk itu silakan untuk yang presentasi. Dan yang bertanya cuma satu aja ya. Ya, monggo. Ya, sebentar, Ibu. Mau dipersiapkan dulu.
Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Lolita Sari dan yang kami banggakan sekalian teman-teman. Oke, langsung saja ya mulai presentasi. Di sini kami membahas tentang observasi perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ya, kelompok kami beranggotakan 2 orang, yang dengan saya sendiri, Fathar Ryan, dengan teman saya, Nur Haida Hafni. Bisa dilihat. Di sini ada untuk petugas perpustakaan bisa dilihat. Yang di sebelah kanan ini ada 2 orang, dan kenapa di sini ada Ibu Lolita Sari? Nah, di sini ada hal yang menarik menurut saya ya. Oke, sebelum itu yang pertanyaan observasi yang kami tanyakan bisa dilihat. Yang pertama, struktur organisasi, latar belakang pendidikan, narasumber. Yang kedua, layanan apa saja yang disediakan perpustakaan Fikes. Yang ketiga, koleksi buku apa saja yang disediakan oleh perpustakaan Fikes. Yang keempat, bagaimana mahasiswa perpustakaan mengakses koleksi yang ada di perpustakaan Fikes. Yang kelima, bagaimana cara pengadaan buku yang dilakukan perpustakaan. Oke, yang pertama, struktur pengurus perpustakaan Fikes. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama itu ada Ibu Dr. Lolita Sari M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran. Nah, Ibu Lolita Sari ini tidak memiliki staf. Yang kedua itu bisa dilihat Ibu Imas Fatona, Sarjana Ilmu Perpustakaan, lulusan Ilmu Perpustakaan sebagai staf Perpustakaan Fikes yang tidak memiliki Kepala Perpustakaan. Bisa dilihat yang di bawah, sehingga Ibu Loli dan Ibu Imas berkolaborasi sebagai kepala dan staf di perpustakaan FK dan Fikes. Nah, di sini kenapa pas waktu kita pemilihan fakultas itu, Ibu Loli ini nggak mau ada fakultas kedokteran? Terjawab kan di sini karena fakultas kedokteran dan fakultas ilmu kesehatan itu dijadi satu. Bisa dilihat yang di sebelah kanan itu ada Ibu Loli dan yang sebelah kiri itu ada Ibu Imas. Nah, untuk profilnya bisa dilihat di sini. Yang pertama, Ibu Lolita Sari sebagai statusnya PNS fungsional, kemudian jabatannya bisa dilihat. Kemudian di sini pendidikannya dari jenjang SD sampai S3. Kemudian kita lihat lagi penelitian. Di sini bisa dilihat penelitian ada 5 ya dari Ibu Lolita Sari. Kemudian pengabdian penghargaan karya jurnal. Nah, Ibu Lolita Sari bisa dilihat jurnalnya sangat banyak ya. Ada 6 totalnya, mungkin sudah bertambah. Kemudian riwayat mengajar bisa dilihat di sini dari tahun 2016 ya, bisa dilihat sampai tahun ini. Maaf ya, layarnya yang nggak Kenapa? muncul. Layarnya nggak muncul. Nggak muncul. Ya, cuman diganti bagiannya. Masih di bagian 1 tadi. Udah, nggak muncul ya? Belum. Oh ya sudah, bisa dilewat aja ya. Oke, di sini yang kedua, layanan apa saja yang disediakan perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada layanan sirkulasi, yang kedua layanan referensi, yang ketiga layanan WiFi, yang keempat layanan internet PC, yang kelima layanan e-book, yang keenam layanan pendaftaran anggota. Oke, di sini saya langsung memberikan dokumentasi ya. Saya nggak ditaruh di akhir, saya langsung per slide aja karena mungkin
akan merepotkan kelompok kami sendiri. Bisa dilihat yang pertama itu layanan sirkulasi. Dilihat di sebelah kanan paling bawah itu sirkulasi. Terus kemudian yang sebelah kiri atas itu ada referensi. Yang itu sebelah kanan atas di situ ada layanan internet. Kemudian bisa dilihat yang bawah itu lumayan banyak ya yang sedang berdiskusi di sebelah kiri bawah. Nah, yang kemudian itu yang di tengah itu bisa dilihat itu kami juga nggak tahu itu ruang apa, mungkin itu adalah ruang diskusi atau kalau misalnya ada eh, mendapatkan anggaran atau apa mungkin ditayangkan di situ atau bagaimana. Mungkin bisa kita tanyakan sendiri ke Ibu Loli. Kemudian bisa dilihat di situ ya ada itunya apa welcome to FKIK Library, the Center of Excellence. Excellence. Eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hafni. Ya, yang ketiga itu ada pertanyaan dari koleksi buku apa saja yang disediakan oleh Perpustakaan Vikas. Nah, di Perpustakaan Vikas sendiri itu ada dua jenis buku. Yang pertama ada buku ajar, yang kedua ada buku bacaan. Nah, buku ajar sendiri itu ada buku tentang ilmu terkait ilmu kesehatan, yaitu ada tentang farmasi, keperawatan, apoteker, buku buku kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran. Buku ajar tersendiri itu um, terkait dengan prodi yang ada di Fikes. Nah, yang kedua itu ada buku bacaan. Buku bacaan tersendiri itu seputar ilmu kesehatan dan kedokteran, buku keagamaan, ilmu kesehatan ditandai serta buku keagamaan. Nah, buku buku ilmu kedokteran sendiri ditandai dengan tanda warna kuning, sedangkan buku ilmu kesehatan itu ditandai dengan warna biru seperti yang ada di contoh gambarnya. Ya, di sini mungkin menurut saya hal yang menarik ya. Bisa dilihat yang sebelah kanan itu bisa dibaca sendiri. Itu merupakan buku dalam bahasa Inggris ya, yang dimana mereka mengambil rujukan dari Barat, tapi tidak melupakan agama Islam. Bisa dilihat sebelah kiri itu ayat Al-Quran dan hadis, panduan praktis menemukan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian bisa dilihat juga ensiklopedia mukjizat di mukjizat Al-Quran dan hadis. Ya, yang dimana walaupun kedokteran itu mungkin banyak dari Barat yang berkembang, tapi kan untuk awal sumber ilmu kan dari Islam sendiri, kayak Ibnu Sina yang melahirkan ilmu tib gitu. Ini mungkin hal yang menarik bagi saya. Oke, bisa dilanjut Saudara Ratni. Nah, cara mahasiswa mengakses koleksi perpustakaan Fikes pun sama dengan fakultas lainnya, yaitu bisa dilihat di opak perpustakaan Fikes, ada linknya. Terus software yang digunakan yaitu SLIMS, National Library Management System. Lanjut ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di yang pertama itu ada layar uh, opak Fikesnya, yang di tengah itu ada buku koleksi uh, ilmu kedokteran, dan yang di sebelah kanan yang warna biru itu adalah buku-buku ilmu kesehatan. Selanjutnya ya. Nah, bagaimana cara pengadaan buku yang ada di perpustakaan Fikes sendiri? Yaitu yang pertama, uh, pemberian anggaran tiap tahun dari fakultas. Nah, terus yang kedua ada pemberian dari perpustakaan pusat. Yang ketiga ada sumbangan dari dosen, bisa juga hibah dari dosen. Yang keempat itu ada hibah dari alumni dan dosen.
Ya, di sini bisa dilihat ya. Yang sebelah kiri itu merupakan laporan daftar pengunjung perpustakaan. Jadi Ibu Imas berkata kalau setiap bulannya itu pengunjung di Vikes itu bisa sampai 1.000 lebih orang-orangnya. Ya, bisa dilihat itu dari tahun 2015, 2016, 2017. Nah, bisa dilihat lagi yang di kanan itu, yang di kanan bawah itu kan ada lemari tas ya. Kayak di PPG juga ada kan. Nah, itu tertata rapi gitu kan ya. Tetapi di seberangnya itu bisa dilihat yang di atas mereka naruh tas penitipan itu di atas meja karena lemari-lemari yang untuk penitipan tas ini sudah penuh. Maka mereka ditaruh di sana. Jadi ya begitu sangat banyak ya pengunjung di sana. Tapi minus dari perpustakaan ini untuk lemari penitipan tas sangat minim. Oke, begitu saja dari kelompok kami. Sebelumnya eh, saya jelaskan dulu pengalaman observasi selama observasi itu ketika kita kami pertama kali datang ke sana kan salam terus ketemu Ibu Imas kan langsung kami mengajukan pertanyaan observasi. Kata Ibu Imas ke Ibu Loli aja gitu kan. Kemudian kami ketemu Ibu Loli, kata Ibu Loli jangan ke Ibu Imas aja karena ya Ibu Loli kan dosen kita sendiri. Jadinya terus juga kita disuruh juga untuk ke Vikes, jadinya ya sudah kita bertanya-tanya ke Ibu Imas. Dan inilah hasil pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Begitu Ibu. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Saya yang ingin bertanya, Dino, Salsabila, Siska, Munah, Alif, Fitra, Siva. Oke, nggak ada ya. Oke, di sini Bila deh, Bila yang mau nanya. Silakan Bila. Oke, izin bertanya, apa sih yang menjadi fasilitas atau layanan unggulan di perpustakaan Vikes UIN Jakarta? Layanan unggulan ya. Kalau menurut saya pribadi, untuk layanan unggulan itu bisa yang tadi mungkin Anda lihat, di situ kan ada bangku yang saling berhadapan gitu ya, kayak bangku diskusi. Nah, mereka itu diizinkan berisik, tapi bukan berisik asal berisik gitu. Berisiknya ini karena diskusi. Diskusinya juga ya nggak tahu ya bagaimana. Jadi mereka boleh berdiskusi, tapi jangan bercanda. Mungkin itu yang sangat menarik bagi saya. Sementara kan kita di PPG sendiri, itu kan perpustakaannya diam, sunyi, senyap gitu ya, walaupun orangnya banyak juga. Kemudian yang kedua itu ada layanan internetnya ya. Jadi layanan internetnya itu eh, dikasih komputer terus disekat-sekat gitu udah kayak warnet ya. Tapi di sana sangat Pak, di sana yang menggunakan dikit, kebanyakan mereka duduk bareng-bareng baca buku kemudian diskusi. Begitu.
Oke, Ryan, makasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Sudah Ibu, pertanyaan sudah diajukan, juga sudah dijawab. Ya, terima kasih Fata dan Nur Haida atas presentasinya. Keunggulannya sebenarnya hampir sama dengan yang lainnya. Cuma mungkin benar yang dikatakan Fata bahwa memang di sana itu diskusi boleh, ribut boleh, berisik boleh. Tapi yang berkaitan dengan diskusi ilmiah. Dan saat ini posisi FK, Pikes itu perpusnya lagi dibongkar ya. Dan kedepannya itu nanti menjadi cafe library. Ya, cafe library. Jadi nanti kalau udah jadi Anda boleh berkunjung ya. Kayak gimana sih cafe library? Mudah-mudahan jadi ya. Karena saat ini Fikes dengan FK itu masih gabung, jadi agak sulit bagi FK untuk berkembang ya, perpusnya. Berkembang di sini maksudnya eh, standarisasi standarisasi ruang perpustakaan sebenarnya itu 60% adalah untuk pengguna, 40%-nya baru untuk ruang administrasi. Nah, saat ini kalau kalau dibagi dua, kalau misalnya Anda perhatikan ya belum standar dengan ruang seperti itu ya. Dan memang untuk mahasiswa FK sendiri memang jarang ya, jarang karena mereka tuh lebih banyak di lab. Nah, makanya ke depannya itu mudah-mudahan jadi ya, itu purpose-nya nanti menjadi cafe library. Jadi bukan sebatas library-nya tapi ada cafe library. Jadi nanti mahasiswa boleh minum ya, minum kopi namanya cafe kan ya, minum kopi kali ya dan sebagainya. Mungkin kalau jadi ya, kalau jadi. Ya, mungkin itu terima kasih ya. Fata dan Nur Haida ya silakan untuk selanjutnya. Udah muncul belum, teman? Udah ya, Udah, makasih. udah. Ya. Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Yang terhormat teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu dipermudah dalam menuntut ilmunya. Amin. Baik, teman-teman semuanya. Di sini saya Inu Aulia Arba dan rekan saya Muhammad Asidiki. Asidiki ada nggak ya? Ada kan? Asidiki Ada, bisa ada. on cam nggak?
dan rekan saya Muhammad Asidiki, kami berdua melakukan observasi ke perpustakaan FDI, Fakultas Dirosat Islamiyah, teman-teman. Eh, sebelum saya lanjut ke hasil dari observasi kami, saya ingin menceritakan pengalaman saya terlebih dahulu datang ke perpustakaan FDI ini. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, pasti yang di pikiran teman-teman itu di Fakultas FDI orang-orangnya pasti orang-orang hafiz, tahfiz gitu. Orang-orangnya pinter-pinter bahasa Arab dan ternyata emang iya gitu. Pertama kali saya datang ke sana, saya kaget teman-teman. Ternyata emang di sana itu mahasiswinya itu pakai pakaian syar'i gitu. Beda dengan yang di fakultas di gedung kita PPG, sangat jarang sekali kita menemukan mahasiswa yang menggunakan pakaian syar'i gitu. Dan ketika saya datang ke sana, saya itu sangat disambut hangat ya sama Bapak Zuhri yang sekarang menjadi pimpinan dari perpustakaan FDI ini. Bapak Zuhri sangat baik sekali, beliau sangat welcome kepada kami, sangat ramah gitu. Jadi kitanya pun terbuka, kitanya pun bebas bertanya dan berekspresi kepada beliau gitu. Jadi sebelumnya bisa dibilang ya teman-teman, perpustakaan FDI ini bisa dibilang tertinggal dengan perpustakaan lain karena emang aksesnya itu kurang teman-teman. Jadi pas ketika saya masuk aja kayak wah kok beda ya, bisa dibilang ini jauh banget sama perpustakaan PPG gitu. Ketika saya masuk ke perpustakaan FDI ini emang eh, kita kan kalau misalkan ke perpustakaan kayak perpustakaan pusat, ke perpustakaan PPG itu kita menggunakan tinggal ngetik NIM di komputer gitu kan, terus langsung muncul. Tapi kalau kita itu harus registrasi menggunakan pulpen gitu, menggunakan buku. Jadi nggak ada akses kayak gitu. Dah, lanjut aja. Dan di sana itu apa ya teman-teman? Sempit gitu. Di sana itu emang sepi. Bisa bisa teman-teman tahu ya, karena satu fakultas dan satu jurusan, jadi di sana sangat sepi. Lanjut PPT-nya. Next. Di sini nggak ada fotonya. Oke, jadi perpustakaan Fakultas Dirosat Islamiyah ini didirikan pada tahun 2021 atau berbarengan sejak didirikannya Fakultas Dirosat Islamiyah. Jadi pas fakultasnya didirikan berbarengan juga dengan perpustakaan yang didirikan. Jadi yang pertama itu dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mahfud Ahmad Zunaidi, beliau sudah almarhum. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Nur Yudi, lalu dilanjutkan lagi oleh Bapak Hadir, dan sekarang ini dipimpin oleh Bapak Zuhri. Ya, jadi Bapak Zuhri ini yang memimpin perpustakaan FDI. Dan di sini tidak ada acuan yang pasti tentang pergantian pemimpin perpustakaan, tetapi bisa dibilang minimal kalau nggak ada mutasi, 4 tahun sekali itu pergantian pemimpin ke perpustakaan dan tergantung kebijakan direktorat juga. Lanjut. Nah, di sini ada 4 layanan yang tersedia di Fakultas FDI. Yang pertama ada layanan baca, yang kedua ada layanan sirkulasi, yang ketiga ada layanan multimedia. Yang dimaksud dengan layanan multimedia ini, di sana menyediakan komputer. Terus ada yang keempat layanan konsultasi. Lanjut. Jadi di sini nanti dokumentasinya ada di bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada koleksi yang tersedia. Jadi di perpustakaan FDI ini menyediakan 3 koleksi. Yang pertama buku-buku bahasa, yang kedua ada buku-buku syariah, yang ketiga dan ada buku-buku Suluddin, teman-teman. Di sini itu dari koleksi ini semua 95%-nya itu berbahasa Arab, teman-teman. Dan menurut Bapak Juhri, eh, semuanya ini buku-buku yang ada di sini itu belinya di Timur Tengah, di Mesir. Sebagaimana yang kita tahu ya, di sana itu sehari-harinya berbicara bahasa Arab dan dosen-dosennya pun dari Timur Tengah dan bisa dibilang lulusan dari Kairo Al-Azhar, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Asyidiki. Silahkan.
Terima kasih Inu atas kesempatannya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Lolitasari yang telah membimbing kita sampai saat ini dalam mata kuliah manajemen pendidikan. Oke, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Inu. Tadi sebelumnya dijelaskan bahwasanya koleksi yang tersedia itu ada buku-buku bahasa. Jadi buku-buku bahasa itu seperti apa sih? Nah, jadi kitab kuning itu banyak banget macamnya. Buku-buku bahasa itu seperti Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya buku tentang Nahwu Sorof dan lain-lainnya. Balago dan ya dan seterusnya seperti kayak gitu. Yang kedua buku syariah. Syariah itu mencakup fikih dan usul fik. Nah, kurang lebih seperti itu dan lainnya pasti ada lagi. Yang ketiga usuluddin. Kalau usuluddin ini tentang tauhid atau yang kita tahu tauhid artinya itu keesaan. Itu mempelajari tentang ketuhanan. Nah, itu namanya usuluddin. Oke, lanjut. Akses yang tersedia. Akses yang tersedia di sini tuh terbuka bagi umum. Jadi semua saja boleh. Mahasiswa-mahasiswi boleh masuk sini. Dengan syarat memiliki KTM dan mengisi data yang telah disediakan oleh penjaganya di sana. Jadi kita tinggal nulis nama saja. Habis itu kita boleh bebas untuk baca apa aja di sana. Nah, tetapi ada kurangnya teman-teman. Kalau misalnya di sana kita nggak boleh minjem. Yang boleh dipinjemin, yang boleh minjem itu hanya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dirosah Islamiyah. Nah, tapi jangan ini teman-teman ya. Kalau misalnya mau minjem, tinggal ya udah cari aja teman FDI gitu, suruh pinjem. Nah, tapi kalau misalnya hilang itu ya resiko. Soalnya buku ini langka banget emang. Kalau nggak belinya di Timur Tengah, itu kita bisa belinya di Kediri. Dan kalau nggak salah belinya cuma di situ doang. Seperti di Tebu Ireng, di apa? Lirboyo dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi jangan nyari yang aneh-aneh. Enggak semua kitab kuning itu isinya tentang apa namanya? Keagamaan. Jadi ada yang membahas tentang perdukunan dan lainnya seperti kitab Al-Aufaq atau kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Nah, seperti itu. Kalau misalnya udah kebelet banget nih mau minjem, ya udah tinggal cari teman FDI. Kalau nggak bilang saya aja, soalnya di mahat saya juga ada buku-buku kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, untuk pengadaan koleksi, pasti kita bertanya-tanya dong, bukunya ini dari mana sih? Kok bisa ada buku sebanyak ini, buku tentang bahasa Arab semuanya, 95% bahasa Arab. Ya udah nggak heran lagi, soalnya di FDI ini dosen-dosennya, pelajarannya itu semuanya berbahasa Arab. Dari bahkan presentasinya aja itu bahasa Arab. Kata mudabir saya seperti itu. Nah, lanjut. Dari mana? Yang pertama tidak menentu. Tidak menentu maksudnya di sini tuh bukan datang begitu saja gitu. Min haitsu la yahtasib bukan. Tidak menentu itu bisa dari pemberian pribadi. Itu dia mau memberikan atau menyumbangkan buku itu buat apa namanya perpustakaan FDI. Nah, seperti itu dia menentu. Tapi juga ada anggaran dari fakultas itu tadi, tapi tidak menentu. Enggak setiap tahun, enggak setiap semester dan ya pokoknya tidak menentu lah untuk pengadaannya. Yang kedua dari wakaf. Wakaf tuh biasanya dari alumni-alumni dari FDI itu wakaf. Memberikan buku-bukunya supaya ilmunya itu barokah gitu kan. Jadi biar ilmunya apa namanya nyambung terus gitu dan tidak terputus gitu. Yang ketiga dari penerbit. Dari penerbit contohnya Darul Kutub Al Islamiyah itu memberikan bukunya kepada apa perpustakaan FDI untuk bisa dipelajarin oleh mahasiswa-mahasiswinya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini moto dari perpustakaan Fakultas Dirosah Islamiyah. Ini kemarin saya tanyakan kepada bapaknya, apa Pak moto perpustakaan FDI ini? Nggak tahu ini dadakan apa gimana, apa emang bener ya? Soalnya panjang banget motonya. Nah, yaitu selalu menjadi yang terbaik, menyediakan buku sesuai kurikulum, mampu melayani dengan sistem yang prima, ingin memuaskan pengunjung. Ya pasti namanya perpustakaan ya ingin yang datang itu merasa puas. Contohnya kalau misalnya kita mencari buku itu, kalau misalnya kita ada kan pasti ada rasa senangnya. Oh alhamdulillah dapat buku ini yang udah dicari-cari selama ini. Seperti itu.
Mungkin sekian, terima kasih. Oh, ada lagi dokumen. Nah, dokumentasinya seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Nggak terlalu besar sih, masih besar yang di PPG gitu. Terus juga tempat penitipannya juga kurang, nggak ada. Terus kalau misalnya masuk kita cuma nulis nama aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu rekan saya Inu Auliarba. Baik, Sekian, terima terima kasih. kasih. Oke, untuk sekarang teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Apabila ada pertanyaan, boleh untuk raise hand-nya. Fatir, silahkan Fatir untuk bertanya. Ya, terima kasih pemateri. Menarik ya tadi apa yang udah disampaikan tentang fakultas di Rosa Islamia ini. Saya ingin bertanya nih, software apa aja gitu yang digunakan di Perpus FDI ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Sepertinya akan dijawab oleh Mas Diki. Silakan Mas Diki untuk dijawab. Oh iya, terima kasih. Tadi yang tanyakan softwarenya. Oh, tentu di Fakultas Dirasa Islamia ini ada softwarenya juga, yaitu namanya Maktabah Syamilah. Kalau misalnya kita nyari buku referensi di perpus tadi nggak ada, ya kita bisa cari di Maktabah Syamilah. Kurang, katanya sih lengkap, tapi saya kurang tahu juga soalnya belum pernah nyoba. Dan saya juga apa namanya, yang nggak bisa bahasa Arab gitu kan ya. Coba tanya FDI, katanya lengkap sih emang. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada ini. Kak Fatir, apakah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk Kak Diki, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Ah, udah. Terima kasih. Udah. Cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk FDI. FDI kalau nggak salah itu dia pakai lontar itu ya, selain Maktabah Samilah. Maktabah Samilah itu cuma alat telusur ya, bukan, kalau nggak salah hanya gitu deh. Alat telusur dan itu juga bukan untuk mendownload ya kitab-kitab yang ada di sana, cuman hanya alat telusur seperti halnya opak. Kemudian ini mohon maaf nih ya, mohon maaf Ibu lupa ini ya, hari ini ada acara jam 9. Jadi nanti kita cukupkan jam Ibu posisi di rumah nih ya. Dari rumah ke kampus itu ya kalau lancar naik motor 15 menit. Mungkin jam 8.45 kita sudahi dulu ya. Baik, Bu. Nggak Baik, apa-apa Bu. ya. Ah, Iya. jadi nanti yang presentasi, terus kemudian mohon kalau yang bertanya jangan nunggu siapa yang mau bertanya. Setelah misalnya ada yang bertanya, nah itu langsung gitu ya, jangan nunggu gitu gitu ya. Jadi agak mungkin dari sekarang jam 8.13 mungkin bisa dua lagi ya. Mungkin itu. Terima kasih.
Baik, teman-teman semuanya, apakah suara saya terdengar? Dengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Lolita Sari selaku dosen pengampu manajemen perpustakaan. Dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama, saya akan mempresentasikan mengenai observasi dari Perpustakaan Psikologi, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Next. Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Zalika Rahman selaku moderator dan juga pemateri pertama, dan juga rekan saya, Imtiaz Sofianti selaku operator dan pemateri kedua. Next. Nah, di sini pertama ada profil dari Perpustakaan Fakultas Psikologi. Nah, perpustakaan ini berdiri pada tahun 2003 dengan luas gedung 352 meter persegi yang terletak di Fakultas Psikologi lantai 3. Nah, pertama kali datang ke perpustakaannya sudah disambut oleh banner ini nih. Selamat datang para pengunjung di Perpustakaan Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, perpustakaan ini beralamat di Fakultas Psikologi Jalan Kertamukti nomor 5 Cirende, Jakarta Selatan. Next. Kemudian di sini ada KAUR dari Perpustakaan Psikologi, yaitu Ibu Dr. Anda Gustiati. Ini bisa dilihat ya, ada foto dari kami semua dengan Ibu Gustiati. Dan di sini juga ada foto ruang kepala, dan di depannya sudah terpampang nama Ibu Gustiati. Pertanyaan dari kelompok kami adalah, apakah KAUR Perpus merupakan alumni UIN Jakarta? Nah, Ibu Gustiati ini bukan merupakan lulusan UIN Jakarta dan juga bukan pula dari prodi Ilmu Perpustakaan. Yang kedua, kendala saat menjadi KAUR Perpus Psikologi itu apa aja sih? Nah, tentunya tuh ada kendala seperti kekurangan orang dalam mengurus perpustakaan, kemudian dalam peminjaman melalui sistem itu terkadang suka error, internet juga kadang error. Tapi namun masalah ini tuh udah biasa terjadi tuh. Next. Nah, pertanyaan berikutnya itu, apakah sudah pernah ada pergantian jabatan pada struktur organisasi? Nah, sebelum Ibu Gustiati yang menjabat itu, ada namanya Pak Andi yang menjabat. Dan sepertinya pergantian jabatan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Pertanyaan kedua, apakah pekerja di perpustakaan psikologi hanya berasal dari alumni mahasiswa UIN Jakarta atau berasal dari kampus luar UIN? Nah, yang bekerja di perpustakaan psikologi ini berasal dari mahasiswa luar UIN Jakarta. Saat ini yang bekerja di perpustakaan hanya terdiri dari 1 KAUR dan 1 staf yang merupakan siswa SMK yang sedang PKL dan tergantung dengan kebijakan pusat UIN Jakartanya sendiri yang menerima pekerja dan menempatkan posisi serta jabatan, bukan keputusan dari perpustakaan fakultas tertentunya. Kemudian ada sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada koleksi buku. Di sini tuh ada berbagai macam buku yang lumayan lengkap, tapi kebanyakan itu mengenai buku psikologi. Di sini ada buku koleksi Islam, psikologi sosial, dan juga psikologi pendidikan. Next. Nah, di sini juga ada koleksi perpustakaannya. Ada buku teks dan penunjang, buku referensi, jurnal ilmiah, skripsi, laporan ilmiah penelitian, surat kabar, koleksi digital, dan koleksi jenis lain seperti kumpulan jurnal psikologi agama, laporan KKL mahasiswa Fakultas Psikologi. Kemudian sarana dan prasarana berikutnya itu ada loker penitipan barang. Nah, setelah masuk dari ruangan perpustakaannya itu udah disambut oleh si loker ini yang fungsinya itu untuk
naruh barang bawaan kita dari luar. Jadi barang bawaan itu nggak boleh ditaruh masuk ke dalam. Terus juga ada ruang baca. Dan hal unik dari perpustakaan psikologi ini tuh eh, perpusnya tuh lumayan sepi ya. Hanya terdapat satu atau dua orang saja dan tidak begitu modern kayak PPG. PPG kan itu udah sedikit modern ya. Dan mungkin karena faktor bangunannya juga di sini kan Fakultas Psikologi udah lumayan lama. Kemudian ada ruang diskusi. Ruang diskusi ini menggunakan meja bundar gitu. Next. Sarana dan prasarana berikutnya itu ada peminjaman buku. Nah, peminjaman buku ini di sini setelah masuk ke ruangan perpustakaannya, tadi kan disambut oleh loker dan juga disambut oleh si adminnya ini yang merupakan siswi SMK yang sedang PKL. Tuh. Terus juga ada komputer, akses internet, dan juga e-book. Nah, dilihat dari banyaknya komputer yang tersedia, itu sudah sangat memenuhi standar dan lumayan banyak juga komputernya gitu. Kemudian juga ada skripsi dan tesis. Nah, sebagian ini ada yang dipajang di luar dan sebagian lagi ada yang ditaruh di sebuah ruangan gitu. Jadi ada ruangan khusus lagi untuk untuk skripsi dan tesis ini. Mungkin untuk menjaga privasi juga kali ya. Next. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Imtiaz. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas tentang apakah sarana dan prasarana yang ada telah mumpuni. Sarpras sudah tergolong lengkap dan buku yang tersedia juga cukup banyak serta lengkap koleksinya, seperti yang telah dijelaskan oleh Jihan tadi. Dan untuk layanan akses tesis dan skripsi, apakah semua mahasiswa bisa mengaksesnya atau hanya mahasiswa psikologi UIN Jakarta saja yang dapat mengaksesnya? Jadi semua orang dapat mengakses layanan tesis dan skripsi menggunakan layanan OPAK yang tersedia. Lalu, apa software yang digunakan di Fakultas Psikologi? Apakah Psikologi mempunyai website tersendiri untuk mengakses buku? Jawabannya, Perpustakaan Psikologi mempunyai website tersendiri seperti halnya dengan fakultas lain. Untuk sistem perpustakaan menggunakan sistem lontar. Apakah di Fakultas Psikologi mempunyai rekapitulasi pengunjung perpustakaan? Jawabannya ada, tetapi masih menggunakan perhitungan manual, bukan seperti di PPG. Lalu, apakah akses perpustakaan Psikologi hanya bisa diakses oleh mahasiswa UIN Jakarta atau umum seperti masyarakat atau mahasiswa di luar UIN Jakarta juga boleh? Jawabannya, untuk katalog buku bisa dilihat melalui online, tetapi untuk peminjaman buku hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Jakarta saja. Untuk membaca, print, dan menggunakan komputer yang tersedia di dalam perpustakaan bisa dilakukan oleh semua kalangan, mahasiswa UIN Jakarta ataupun umum. Nah, ini ada bagian dokumentasi, yaitu bagian luar gedung Fakultas Psikologi, ada foto anggota kelompok 9, Tias dan Jihan, lalu ada suasana perpustakaan, foto bersama Kaur, yaitu kepala urusan, dan ada foto juga di bagian suasana perpustakaan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, Suci. Baik, terima kasih. Saya Yustin Larasati, NIM 019, izinkan bertanya. Jadi, jika mahasiswa dari luar UIN nih, kayak misal dia adalah mahasiswa UNJ yang ingin mengunjungi perpustakaan FPSI UIN. Nah, apa saja sih peraturan yang diberikan? Terima kasih. Baik,
Pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Imtiaz. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Jawabannya adalah pengunjung non-UIN Jakarta wajib memasukkan barang bawaan berupa tas, map, dan jaket ke dalam loker yang telah disediakan. Lalu, pengunjung non-UIN Jakarta wajib menyerahkan kartu identitas seperti KTM, kartu tanda mahasiswa, ataupun KTP, kartu tanda penduduk. Lalu ada diperkenankan untuk membaca koleksi buku, jurnal, ensiklopedia, dan skripsi dalam perpustakaan. Dan diperkenankan juga untuk mengutip selama itu masih di dalam area perpustakaan Fakultas Psikologi. Dan yang terakhir, diperbolehkan untuk menggunakan jasa layanan fotokopi koleksi buku perpustakaan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang pengalaman saya ketika sedang observasi ke perpustakaan Fakultas Psikologi. Nah, pertama kali datang itu ke Fakultas Psikologinya, first impression-nya itu kayak sepi banget gitu, sepi banget, lebih sepi daripada PPG gitu. Dan setelah masuk ke perpustakaannya, itu sebenarnya ada satu kelompok yang telat gitu. Dan alhamdulillahnya Ibu Gustiati itu seperti apa ya, mau menunggu gitu, mau nungguin satu kelompok ini karena satu kelompok ini tuh telat dan nggak tahu letak Fakultas Psikologi itu di mana. Dan Ibu Gustiati ini baik, sehingga mau menunggu padahal ada jadwal lain gitu. Dan ketika masuk ke perpustakaannya, itu nggak semodern PPG. Dan absensinya ini masih menggunakan manual gitu di kertas. Dan juga agak sedikit kaget sih karena satu stafnya itu berasal dari siswa SMA gitu. Dan secara keseluruhan itu perpustakaannya nggak terlalu besar, tapi lumayan luas lah. Dan juga koleksinya juga nggak terlalu banyak banget, tetapi komputernya itu memadai gitu. Suasananya juga tenang dan juga lumayan sepi gitu. Baik sih, itu aja pengalaman saya mengunjungi perpustakaan Fakultas Psikologi. Dan next, yes. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jihan dan siapa tadi namanya? Jihan dan Imtiaz, Bu. Imtiaz, ya. Luar biasa. Bu Gusti memang bukan alumni Ilmu Perpus, tetapi beliau merupakan salah seorang senior ya, senior pustakawan di Jakarta. Ya, selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Rahman Hakim, dan teman kelompok saya Sultan Awaludin, dan yang ketiga Muhammad Rafli. Dia tidak memasuki Zoom pada hari ini dikarenakan
sakit karena habis kecelakaan. Nah, sebelum kita mulai materi observasi pada ini hasil observasi kami pada hari ini, baiklah sebelum itu kita membaca doa dalam hati pada masing-masing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pembaca materi yang pertama itu adalah Sultan Awaludin dan pembaca materi kedua adalah saya sendiri. Baik, terima kasih Alif Rahman untuk waktunya. Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana secara resmi mulai dilayankan pada tahun 1999, mengingat berbagai program studi yang sudah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada akhir tahun 1999 itu pula, perpustakaan PPS atau Sekolah Pasca Sarjana dikelola oleh Bapak Su'ali Fuad yang dibantu oleh Syukron. Kepemimpinan program Pasca Sarjana ini yang diawali oleh Profesor Dr. Harun Nasution 1982, Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA, Profesor Dr. Komarudin Hidayat sampai 2004. Seiring dengan berubahnya nama lembaga ini, pada kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Aziumardi Azra menjadi Sekolah Pasca Sarjana. Maka nama perpustakaan pun disebut dengan Perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi yang terbentuk dengan sangat singkat dan tidak terlalu rumit. Hanya ada 2 posisi yang ada dalam struktur antara lain. Kepala perpustakaan yaitu Bapak Agus Rifahi, PhD, dan staf fungsional yaitu Juli, yang merambat ke segala bagian fungsi. Kayak seperti bagian bagian logistik dan lain-lain. Selanjutnya, layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan pada perpustakaan pasca sarjana ini terdiri dari layanan ruang baca, layanan konsultasi referensi, layanan informasi online, layanan pengecekan plagiasi, layanan aktivasi keanggotaan, layanan bebas pustaka. Selanjutnya, ada pula ruang baca individu atau tersendiri. Di sana ada ruang baca individu yang benar-benar terjaga kenyamanan dan kesendirian tempat itu untuk baca sendiri individu. Selanjutnya ada ruang baca umum. Ruang baca umum biasanya ditempatkan untuk baca sambil ramai-ramai, seperti itu. Ketiga, ada ruang diskusi atau ruang rapat. Yang saya baru temukan pada sekolah pasca sarjana itu ada ruang diskusi yang benar-benar sangat rinci gitu. Untuk satu ruangan diskusi disediakan khusus untuk 5 orang, ada ruang yang diskusi ada untuk 10 orang, ada ruang diskusi 15 orang. Selanjutnya ada ruang baca lesehan. Untuk bagi orang-orang yang kayak gampang pegelan orangnya, enak di sana
membacanya sambil lesehan. Disediakan juga bantal untuk menyender. Di sana diperbolehkan kan membaca itu sambil leseh, sambil senderan, asalkan tidak tiduran. Ruang bimbingan itu ada satu ruangan yang diisi oleh orang dari perpustakaan atau pustakawan yang benar-benar mereka itu memberikan arahan, memberikan kayak pengetahuan tentang sumber-sumber bacaan, untuk plagiasi segalanya, untuk bikin makalah, itu ada di layanan ruang bimbingan. Selanjutnya ada ruang area komputer. Nah, ini menurut saya sangat enak lah buat kalian mencari-cari buku, mencari materi pada komputer ini disediakan. Selanjutnya ada ruang seminar. Baik, saya kembalikan ke Kak Alif Rahman Hakim. Oke, adapun di sini koleksi perpustakaan pasca sarjana. Nah, yang pertama itu ada koleksi yang di pasca sarjana ini tidak berbeda dengan perpustakaan pusat. Karena pengadaan buku perpustakaan pasca memang disamakan dengan perpustakaan pusat. Namun pengadaan buku perpustakaan pasca juga dari berbagai sumber seperti sumbangan buku yang wajib bagi para mahasiswa pasca yang baru lulus, berupa buku yang digunakan untuk tesis atau disertasi, dan sumbangan dari dosen secara sukarela. Nah, buku-buku yang ada di pasca sarjana ini berupa cetak dan non cetak, yaitu buku teks, buku corners, buku referensi, koleksi audiovisual, jurnal, majalah, prosiding, tesis, disertasi, koleksi karya dosen, e-book, e-jurnal. Oke, slide selanjutnya. Nah, adapun cara peminjaman buku yang dilakukan, cara pengguna mengakses koleksi. Nah, yang pertama, peminjaman buku dilakukan sistem digital perpustakaan, QR Code, tidak melalui layanan sirkulasi atau administrasi. Setiap satu orang memiliki maksimal peminjaman 10 buku. Bagi mahasiswa pasca sarjana sendiri sangat dianjurkan untuk membaca koleksi buku di area perpustakaan. Kegiatan peminjaman dilakukan apabila dianggap perlu dan sangat dibutuhkan. Tapi disarankan dibaca di situ aja, kata. Yang kedua, bagi mahasiswa non pasca sarjana tidak diperbolehkan meminjam untuk dibawa pulang buku-buku yang ada di perpustakaan. Hanya diperbolehkan membaca buku di perpustakaan saja. Lanjut. Software perpustakaan pasca sarjana ini digunakan perpustakaan adalah Lontar. Nah, Lontar berfungsi untuk melakukan otomatis perpustakaan bagian sirkulasi, pengadaan, laporan manajemen, keanggotaan, katalog opak untuk penelusuran informasi dan berfungsi sebagai arsip digital. Terus. Nah, di sini ada foto-foto selesai wawancara bersama Pak Agus. Kalian lihat sendiri, struktur bangunannya sangat bagus. Pas masuk pintu masuk perpustakaan itu disambut dengan koleksi-koleksi buku yang ada di dalam lemari. Terus bangunannya sangat estetik gitu kan, diajak foto-foto. Terus nah, ini salah satu koleksi perpustakaan pasca sarjana
Nah, disertai ada kode-kode bukunya supaya bisa mudah dicari di komputer itu. Oke, lanjut. Nah, ini pelayanan perpustakaan atau bisa disebut layanan ruang baca. Lanjut. Nah, di sini ada ruang baca individu dan ruang baca umum. Kalau ruang baca individu itu benar-benar privat untuk kita sendiri dan gimana kita membaca tanpa ada gangguan dari orang lain. Nah, seperti contoh yang ada di kiri itu. Nah, kalau yang umum itu kan untuk rame-rame yang foto yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ruang konsultasi dan ruang komputer. Nah, ruang konsultasi itu yang ada di foto sebelah kiri itu. Nah, itu ruang konsultasi itu benar-benar privat untuk kita berkonsultasi tentang gimana tentang yang ruang komputer itu yang ada di sebelah kanan itu. Nah, di sini juga ada ruang baca untuk 10 orang dan ruang baca diskusi. Lanjut. Oke, sampai di sini penjelasannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya tentang perpustakaan pasca sarjana? Baik, silakan Kak Asidiki ingin bertanya. Oke, makasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, apa kritik Anda tentang perpustakaan pasca sarjana ini? Sekian, terima kasih. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari saudara kita, Muhammad Asidiki. Menurut saya, untuk kritik dari kelompok kami untuk sekolah perpustakaan sekolah pasca sarjana, yaitu adanya suatu sudut-sudut yang tidak terjangkau atau tidak dibersihkan. Menurut saya seperti itu. Kayak ada beberapa ruang baca individu yang bersih sekali karena sering dipakai, dan ada pula ruang baca individu yang begitu banyak debunya. Seperti itu. Mungkin karena kurang dijangkau, kurang sering dipakai, seperti itu, agak terbengkalai. Nah, selanjutnya, kritik dari kelompok kami itu sudah cukup sih. Apakah sudah terjawab, Muhammad Asidiki? Terima kasih Kak Sultan atas jawabannya. Cukup. Saya kembalikan ke kamu moderator. Terima kasih teman-teman sekalian setelah mendengarkan presentasi pada hari ini dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf apabila kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif dan Sultan ya. Alauddin. Iya, Bu. Iya, di close dulu itu ya. Ya, coba on cam. Ya, ada perbedaan perpustakaan pusat dengan perpustakaan fakultas dengan perpustakaan pasca. Perpustakaan pusat dan perpustakaan pasca itu merupakan perpustakaan
e-learning library, e-learning library artinya perpustakaan berbasis pembelajaran. Karena yang dilayani adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat sarjana. Sementara kalau perpustakaan pasca itu disebut sebagai research library. Karena yang dilayani adalah mahasiswa-mahasiswa S2 dan mahasiswa-mahasiswa tingkat doktoral. Walaupun di tingkat fakultas ada juga mahasiswa mahasiswa magister, tapi mereka masih mengacu ke perpustakaan fakultas maupun perpustakaan pusat gitu. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau yang fakultas dengan pusat itu disebut sebagai e-learning library ya, perpustakaan pembelajaran ya. Sementara yang yang SPS bukan PPS ya. Nanti jadi PPS nanti kan PPS. Jadi SPS itu itu untuk tingkat doktoral ya. Makanya mereka lebih banyak space-nya atau ruangannya sebagian besar adalah untuk diskusi dan merenung. Merenung artinya mereka menyendiri untuk membuat tesisnya maupun disertasinya. Kalau misalnya Anda bertanya, Bu, kan menarik ya di SPS itu estetik, kemudian kayak nyaman gitu, mungkin internetnya juga lebih kencang dibanding yang fakultas maupun pusat sebenarnya. Bisa nggak Bu? Boleh, tetapi tahun 2000 berapa itu kalau nggak salah 2000 sebelum pandemi 2019 mahasiswa tingkat S1 itu berisiknya minta ampun. Ya, namanya masih sarjana ya, tingkat sarjana berisik dia. Jadi ke perpustakaan itu bukan dia mencari sesuatu tapi diskusi, berisik. Nah, saat itu 2019 belum ada tuh ruangan-ruangan yang 10 orang, 15 orang. Sebagian besar adalah ruangan-ruangan Carrel room. Artinya Carrel room itu adalah ruang yang sendiri-sendiri tuh, individu. Nah, sehingga saat itu langsung tidak diperbolehkan untuk masuk ya untuk tingkat sarjana gitu. Tetapi ya nggak ada yang protes juga soalnya koleksi yang dilayani juga tidak ada sih untuk tingkat sarjana gitu buku-bukunya karena kita masih berbasis UIN ya, berbasis agama ada sih, cuman tidak terlalu banyak. Nah, mungkin itu lagi pula di sana itu kalau nggak salah Sultan, kamu ke sana itu kan pasti ini kan nggak mudah kan ke sana. Kamu pakai kartu kan? Iya, Bu. Nah, pakai kartu. Nah, itu yang membuat aksesnya terbatas. Nah, itu mungkin yang bagi mahasiswa S1 itu kok begini banget. Banyak yang protes seperti itu. Kok gini banget sih aksesnya terbatas. Tuh. Sementara mungkin ada buku-buku di sana. Gitu. Nah, itu keterbatasan itu adalah untuk mengerti para magister, para doktoral untuk cepat-cepat selesai. Karena mereka membutuhkan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan teasernya, untuk menyelesaikan penelitiannya. Kebetulan Ibu alumni sana ya, jadi tahu persis keadaan di sana. Jadi memang jadi memang untuk tingkat doktoral itu sebaiknya memang dibutuhkan kesunyian untuk merenung ya, merenungkan kalimat-kalimat ilmiah yang harus mengalir di dalam tulisan. Begitu ya perbedaannya ya. Dan juga untuk membuat suasana imajinasi kita keluar dan sebagainya kan dibutuhkan
dibutuhkan lingkungan yang nyaman dan sebagainya. Karena memang salah satu fungsi dari perpustakaan, jangan lupa ada fungsi rekreasinya yang tidak semua perpustakaan itu memiliki. Ya mungkin salah satunya tadi Ibu tidak akan mengucap, tetapi Anda bisa menganalisis yang mana kira-kira perpustakaan yang telah Anda kunjungi itu yang kurang dari fungsi rekreasinya. Ya. Ya, mungkin itu ya tambahan dari Ibu. Ini terima kasih banyak untuk hari ini. Dan mungkin ini untuk hari terakhir sebelum kita nanti Syawal kita mulai masuk lagi. Dan untuk Syawal itu nanti online kali ya. Online tidak offline. Tapi nanti WA ininya aja, WA PJ-nya kalau masih banyak yang di kampung itu kali ya. Nanti tapi ya keinginan dari prodi sih online offline ya. Tapi nanti kalau banyak yang tidak hadir kan malah lebih baik online ya. Tapi Ibu berharap sih semuanya sudah hadir ya pas awal gitu ya. Dan sebelumnya kita akhiri ya, mohon maaf lahir batin ya. Menjelang kita lebaran, mungkin di sela-sela pembelajaran kita mungkin ada salah-salah kata, salah-salah tindak, baik Ibu sebagai dosen maupun Anda ya, saling memaafkan ya, saling memaafkan. Semoga puasa kita lancar tanpa ada hambatan, maksudnya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada mungkin disimpan aja dulu ya. Disimpan nanti sampai kita ketemu secara offline. Ya, sebelum akhiri kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu mohon maaf. Alhamdulillah. Mohon maaf bagi yang belum presentasi, mungkin kita yang belum ya, nanti secara offline aja di kelas gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.